Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Para pemirsa TV Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong rahimakumullah, alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin, dan alhamdulillah kita ingin melanjutkan tentang babun fin nasihah, satu bab tentang nasihat. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengemukakan bahwa nasihat itu adalah ibarat suntikan vitamin spiritual. Jadi semakin kuat spiritual kita, maka salah satu kebutuhannya adalah suntikan vitamin melalui dengan nasihat. Nasihat ini seperti yang kita kemukakan bahwa pilih-pilihlah orang yang bisa memberi nasihat kepada kita. Nah, kita ingin melanjutkan bahwa ada satu ayat yang dikutip oleh penulis kitab Riyadhus Shalihin, wa ana lakum nasihun amin. Pernyataan dari Nabi Hud yang diabadikan oleh Al-Quran. Wa ana lakum nasihun amin. Saya ini bagi kalian adalah pemberi nasihat amin yang terpercaya. Jadi sebelum kita memberi nasihat, maka bangunlah diri kita ini sebagai orang yang dipercaya. Tanpa kepercayaan, maka kemudian nasihat kita itu tidak bisa didengar, tidak bisa diterima, dan mungkin orang mendengar tetapi dia tidak yakin. Para pemirsa rahimakumullah, kita juga mengemukakan bahwa penulis kitab ini Riyadhus Shalihin mengutip salah satu firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Nah, apa hubungan, apa kaitan antara orang mukmin bersaudara ini dengan saya ini adalah penasihat yang terpercaya? Seakan-akan penulis kitab ini ingin mengatakan bahwa orang mukmin yang bersaudara itu harus dibalut, harus diikat dalam sebuah kepercayaan. Karena bersaudara, maka implikasinya adalah saling percaya. Siapa lagi yang mau dipercaya kalau bukan kita? Siapa lagi yang bisa dipercaya kalau bukan orang dekat-dekat kita? Siapa lagi yang bisa dipercaya kalau bukan ulama kita? Siapa lagi yang bisa dipercaya kalau bukan para tokoh kita? Siapa lagi yang bisa dipercaya kalau bukan senior kita? Karena itu bersaudara punya implikasi bahwa tanamkanlah kepercayaan. Para pemirsa rahimakumullah, nasihat ini bisa membekas pada seseorang yang menerima nasihat kalau tingkat kepercayaan semakin tinggi. Dalam kehidupan digital sekarang ini, video beredar banyak, pesan-pesan moral yang juga bagian dari nasihat itu juga merajalela. Tetapi terkesan hambar. Mengapa?
karena sesuatu yang dianggap biasa-biasa saja. Mengapa? Karena kita kurang percaya lagi. Jadi pada era digital sekarang ini bukan lagi nasihat yang kurang, tetapi kita krisis kepercayaan. Menjamurnya video-video keagamaan, menjamurnya pernyataan dan kata-kata mutiara, itu adalah nasihat. Tetapi mengapa kadang-kadang kita tidak memperhatikan? Kita tidak peduli karena ada satu yang mulai hambar, yaitu kepercayaan. Kita krisis kepercayaan. Kalau krisis kepercayaan ini hilang, maka yang terjadi adalah pasti kita selalu salah paham. Bagaimana buktinya? Orang memberi nasihat itu menggenggam emas. Akan tetapi yang mendengar itu tidak percaya sehingga dia mengatakan itu adalah perak. Sebaliknya kalau kita percaya, maka orang itu menggenggam perak. Tetapi yang melihat itu adalah emas. Inilah para pemirsa rahimakumullah. Problema sosial yang kita hadapi dalam era digital sekarang ini bukanlah problema informasi. Bukanlah problema kurangnya orang yang memberi nasihat. Tetapi kita krisis amanah. Kita krisis kepercayaan. Sehingga nasihat itu menjadi hambar. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita mengembalikan amanah itu pada tempat yang benar. Sehingga kemudian nasihat-nasihat yang disampaikan oleh orang-orang yang dulunya kita percaya itu akan memberikan bekas dalam benak kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.